Podcast edisi Ramadan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Yanto Wijaya SPDI. Selamat pagi semua. Ya. Ustadz Yanto Wijaya SPDI ini adalah pembina Tahfiz Mendua Kota Parepare dan juga sebagai pembina pondok pesantren di Sulbar, Ustadz. Ya, betul. Dan juga sebagai salah satu dosen Ma'had Ali Latifiyah. Masya Allah sekali pemateri kita hari ini. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke Ustaz, hari ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Iya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah nuzulul Quran, pertama kita kenali dari sisi definisinya, karena di masyarakat awam kita banyak hanya mengenal istilah nuzulul Quran, tapi tidak mengenal apa itu nuzulul Quran atau esensi dari nuzulul Quran itu sendiri. Nah, nuzulul Quran ini berasal dari kata nazalah. Nazalah yang artinya itu turun. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari kata-kata qoro'ah yang artinya itu adalah membaca atau bacaan. Sehingga nuzulul Quran ketika sudah digabung menjadi sebuah kata-kata nuzulul Quran, berarti artinya adalah turunnya bacaan suci Al-Quran. Atau lebih tepatnya turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu merupakan arti daripada nuzulul Quran. Dan nuzulul Quran itu sendiri atau merujuk pada proses turunnya itu, Al-Quran itu memang diawali dengan wahyu yang pertama kali diturunkan di Gua Hira kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oke, Masya Allah. Tadi dijelaskan turunnya di Gua Hira. Oke. Bisa dijelaskan juga Ustadz bagaimana proses diturunkannya Al-Quran? Nah, tentang masalah turunnya Al-Quran, ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama kali, karena Nabi Muhammad ini berada pada peristiwa atau pada zaman di mana pada waktu itu lagi banyak-banyaknya atau pada zamannya banyak ahli syair, para penyair, para sastrawan Arab. Nah, kemudian Rasulullah ini berstatus sebagai Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga inilah merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang itu akan percaya bahwasanya Al-Quran ini betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinannya Nabi Muhammad. Karena kalau dikatakan bikinannya Nabi Muhammad itu sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga pada waktu itu diturunkanlah pertama kali itu adalah Iqra. Dengan cara malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad, kemudian dibisikkan di telinganya 3 kali Iqra, Iqra, Iqra. Padahal Rasulullah itu kan tidak bisa membaca. Akan tetapi di antara mukjizat itu, setelah dibisikkan itu, lalu Rasulullah mengikuti malaikat Jibril membaca Iqra. Nah, begitu seterusnya dituntun sehingga langsung hafal. Oke, selain itu Ustadz, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tetapi bertahap? Adakah hikmah terkhusus di balik proses tersebut? Tentang proses turunnya Al-Quran, ini sebenarnya ulama berbeda pendapat. Makanya itu nuzulul Quran ini kita peringati pada setiap malam 17 Ramadan. Sedangkan menurut pendapat lain, Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami, kata Allah, saya menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar, hadis dan para ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Tapi kita memperingati nuzulul Al-Quran pada malam 17 Ramadan.
Nah, ini hubungannya bagaimana? Apakah bertentangan? Tidak. Turunnya Al-Quran itu dua kali tahapan. Pertama, turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini yang turun sekaligus. Sehingga kata para ulama, inna anzalnahu, domirhu di sini, kata-kataku ini kembali kepada Al-Quran seluruhnya. Kami menurunkan Al-Quran seluruhnya, yakni menurunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan nuzulul Al-Quran atau nuzulul Quran yang diperingati setiap malam 17 Ramadan itu adalah awal turunnya Al-Quran yang dari Baitul Izzah, langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril atau melalui perantara malaikat Jibril. Itulah yang kita peringati pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Antara turunnya itu tidak bertentangan. Karena turunnya itu setelah turun sekaligus, baru setelah itu turun secara berangsur-angsur. Kenapa kok berangsur-angsur? Itu ada hikmah di baliknya. Sebagaimana Allah sendiri itu berfirman, kata Allah, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang artinya orang-orang kafir itu berkata, kenapa Al-Quran itu kok tidak diturunkan sekaligus saja? Tapi apa? Tapi hikmah dibalik diturunkan secara berangsur-angsur, kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Yang pertama yaitu adalah memberi ketenangan atau penguatan jiwa kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa kok berangsur-angsur? Itu tujuannya untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan wahyu dengan dinamika sosial dan budaya Arab yang terjadi di masa itu. Sedangkan yang ketiga hikmahnya yaitu memudahkan umat Islam memahami Al-Quran, ajaran Al-Quran secara bertahap. Tidak mungkin kita bisa langsung memahami Al-Quran sekaligus kalau tidak sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, itu di antara. Nah, selain itu Ustadz, kapan dan bagaimana peristiwa nuzulul Quran itu terjadi? Nah, peristiwa nuzulul Quran terjadi tersebut tadi sempat saya singgung, yaitu adalah ketika Rasulullah berada di Gua Hiro. Gua Hiro itu merupakan sebuah tempat yang ada di Jabal Nur yang jaraknya mungkin sekitar kurang lebih 6 km dari Mekah. Itu Gua Hiro atau ada di Jabal Nur. Nah, peristiwanya itu ulama bersepakat itu terjadi pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Iya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi 'alaq itu khalaq, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu terjadi, ulama sepakat terjadi pada malam 17 Ramadan. Sehingga itulah yang menjadi pedoman bagi para ulama, para masyarakat Indonesia pada khususnya memperingati malam nuzulul Quran. Masya Allah sekali. Oke, nah apa makna spiritual nuzulul Quran terutama bagi remaja zaman sekarang? Tentang makna spiritual bagi kaula muda kita di dalam nuzulul Quran tersebut sebenarnya begini. Nuzulul Quran itu sebenarnya bukan hanya sekedar momen sejarah. Akan tetapi nuzulul Quran itu merupakan panggilan ilahi, panggilan Allah kepada semua Islam, baik itu yang tua maupun yang muda, yang remaja. Untuk apa? Untuk melakukan introspeksi diri yang mendalam. Artinya sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga peristiwa nuzulul Quran ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meninjau ulang, untuk mengintrospeksi diri
bagaimana kualitas iman, ibadah, amal kita terhadap nilai-nilai Qur'ani. Apakah sudah sesuai atau tidak? Sehingga bulan Ramadan secara umum dan malam nuzulul Quran secara khusus merupakan waktu yang tepat, waktu terbaik untuk memperbanyak tadabburul Quran, sebagaimana firman Allah, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sehingga apa? Inilah introspeksi ini sebenarnya hanya bersifat personal saja. Tapi bukan hanya sekedar personal, tapi juga mencakup secara sosial. Jadi introspeksinya itu kepada sosial juga. Makanya malam nuzulul Quran itu merupakan kita sebagai umat Islam itu sebenarnya diajak oleh Allah. Setiap tahunnya kita melaksanakan, diajak sekiranya bagaimana sekiranya Al-Quran ini bisa menjadi solusi atas semua krisis moral terhadap ekonomi politik yang melanda masyarakat hari ini. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya dibaca, melainkan Al-Quran itu adalah sebagai sumber inspirasi yang transformatif. Masya Allah sekali ya. Jadi berarti nuzulul Quran itu diperingati tanggal 17 Ramadan. Oke. Baik Ustadz, bisa disimpulkan tadi ya yang telah disampaikan. Ya. Sehingga kesimpulan dari apa yang kami paparkan tadi, nuzulul Quran ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja diperingati, akan tetapi pada Asia Tenggara khususnya dan juga di Arab sana juga dilakukan yang namanya acara nuzulul Quran yang diisi dengan tausiah, dengan membaca hataman Al-Quran dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Hanya saja di masyarakat kita pada umumnya itu masih banyak yang salah. Artinya sering terjadi kesalahan di dalam memaknai nuzulul Quran. Ya. Yang mana mereka itu hanya memaknai nuzulul Quran itu hanya sebagai ajang seremonial tahunan. Banyak yang terjebak dalam euforia peringatan semata, tapi tidak benar-benar memahami makna esensial dari turunnya wahyu tersebut. Sehingga kami mengajak ya, nuzulul Quran itu seharusnya menjadi momentum tahunan untuk memperbaharui komitmen terhadap isi Al-Quran. Kenapa? Karena ini bukan hanya waktu untuk menghafal Al-Quran. Nuzulul Quran, malam nuzulul Quran bukan hanya waktu untuk sekedar menghafal Al-Quran, akan tetapi juga memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Rasulullah sendiri itu sebenarnya sangat menekankan betapa pentingnya memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya. Terima kasih. Baik, mungkin podcast edisi Ramadan kita cukup sampai di sini. Semoga pemirsa bisa mengambil hikmah dari materi kita hari ini tentang nuzulul Quran ya Ustaz. Masya Allah. Oke sahabat Ati Madampi, jangan lupa saksikan podcast edisi Ramadan selanjutnya karena akan menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali dan juga materinya akan bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhijrah dan Ustadz Yanto Wijaya, kami pamit undur diri. Cukup sekian podcast kita hari ini. Dari hati, kami mengabarkan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati, membuat kota pare-pare mengudara.